indikator lain Refli ya soal gizi dan pangan itu penelitian Kompas yang mendasarkan pada data atau kriteria FAO dan WHO ya. Iya. Jadi untuk Indonesia Refli ya, harga makanan per hari yang memenuhi syarat gizi berimbang itu 22.200. Nah Refli atau para pemirsa podcast bisa nebak gak dengan 22.200 ada berapa juta orang Indonesia yang tidak mampu? Mohon maaf buat kita saudara-saudara Muslim pun harusnya paradoks ya karena ayat suci Al-Quran yang turun bacalah ya Al-Alaq. Iqra. Iya. Nah kita parah membaca, berarti umat Islam Indonesia itu kebanyakan tidak melaksanakan ajarannya kan. Dan itu terbukti dengan survei dari Monash University mendapatkan bahwa Muslim di Indonesia yang melakukan sholat hanya 25%. Can you imagine tuh? Itu sebenarnya root cause, akar masalah dari kebobrokan hukum, kebohongan di mana-mana karena orang tidak percaya sama akhirat dan tidak menjalankan sholat. Kalau pemimpin kita termasuk yang mana ya? Saya kira termasuk yang 25% atau yang 75%? Yang 75 kali ya. 2017 saya pernah bersama Kiai Said Agil Siroja kan dulu penasihat PBNU juga ya. Diundang Pak Presiden tuh Refli September 2017 bahwa Presiden, karena ini kan katanya podcast tahun partai dengaling-aling kan. Itu true story itu. September 2017 right. Dan alhamdulillah Pak Presiden didampingi oleh sahabat saya Bapak Profesor Pratikno itu. Mensesnek. Pratikno itu siapa? Mensesnek. Dan beliau memberi jalan karena merah ke saya itu. Karena waktu kami berdua datang Kiai Said, Pak Presiden sama Mas Pratikno jemput kami di tangga itu tuh. 2017 masih agak normal pemerintahan. Terus si Mas Pratikno saya bilang Pak Presiden Prof. Rohmi sahabat saya waktu saya rektor minimal 4 kali saya undang beliau tuh untuk ngasih kuliah umum di UGM dan saya jemput sendiri di airport bener tuh. Kemudian sebelum kampus kita sarapan di Soto Ali gitu. Atas dasar itu jadi psychological barrier nggak ada kan. Singkat cerita Pak Jokowi waktu itu sebenarnya topik yang ditanyaan saya itu mengenai kebijakan Ibu Susi gitu ya. Tapi sebelum itu beliau tanya mengenai itu, Prof. Rahmin, saya tuh aneh ya sejak zaman Pak Harto kan kita sebenarnya suaranya jangan dikecilin Prof. Sebenarnya kan kita ingin memberantas kemiskinan ya, tapi kemiskinan kan masih tinggi gitu. Kalau menurut Prof gimana pendekatannya? Saya jawabannya seperti kayak Nabi menaik sahabat tuh. Bahwa Presiden lebih tahu, mungkin cuman menurut hemat hijau saya mungkin pendekatannya harus dibalik Pak Presiden. Maksudnya dibalik kita harus sepakat dulu apa yang dimaksud dengan orang miskin gitu. Lalu saya cerita mengenai garis kemiskinan itu antara garis kemiskinannya versi BPS dibandingkan si versi apa namanya Bank Dunia gitu. Nah jadi Pak Presiden kalau kita sepakat garis kemiskinan Bank Dunia berarti kan setiap orang tuh harus spending gitu ya minimal $96 Refli. Iya kan per bulan 3,2 kali 30 hari kan. Nah jadi kalau kurs rupiah sekarang itu sekitar 1,5 juta lah gitu. 1,5 juta. Nah karena keluarga Indonesia itu biasanya 5 Refli, yaitu ayah, ibu dan 3 anak kan rata-rata gitu ya. Nah lalu biasanya di keluarga itu pun yang kerjanya ayah Refli, coba buruh pabrik, nelayan, petani gitu. Nah jadi bahwa Presiden harusnya seorang pekerja di Indonesia itu 7,5 juta. Exactly. Wah Refli ini benar-benar cum laude 7,5 juta. Nah
lihat Refli, UMR atau upah minimum regional yang paling tinggi kan DKI. Iya. Berapa? 4,6. Iya. That's explain kenapa competitiveness industri kita rendah. Karena pekerjaannya itu selalu berpikir rumah gitu ya. Iya, Nah, ini 4,6 juta hidup di Jakarta dengan anak satu aja nggak cukup gitu. Nah, jadi harusnya kalau itu sepakat bahwa presiden, maka Bapak harus instruksikan seluruh menterinya, terutama menteri ekonomi itu. Kalau misalnya saya menteri pertanian, harusnya menteri pertanian sudah punya rumus economic of skill. Petani sawah tuh berapa gitu. Nah, menurut penelitian IPB, ini contoh aja ya. Dan FAO tahun 2000, economic of skill usaha padi sawah itu sekitar 1,5 hektar, Refli. Kalau 1,5 hektar baru hasilnya tuh 7,5 juta. Oke. Fakta di lapang sejak tahun 90, garapan petani sawah di Jawa kan rata-rata 0,4. Jadi siapapun bupatinya, siapapun gubernur, nggak mungkin makmur gitu. I see. Nah, jadi itulah pentingnya transformasi struktural ekonomi, tulisan yang saya kirim ke Refli itu saya tulis di Kompas. Jadi artinya kedepannya kalau negara mau maju tuh sektor primer, entah itu pertanian, perikanan, iya kan, kehutanan, peternakan tuh memang harus jumlahnya sedikit, Refli, tetapi dia modern. Nah, pertanyaannya, lalu surplus tenaga kerja dari sektor pertanian dikemenakan, itulah transformasi sektor ekonomi. Sektor sekundernya, manufakturnya dikembangkan, Refli. Nah, jadi harusnya saya bilang waktu itu bahwa presiden bisa menepuk dada semua kalau income rakyat Indonesia itu minimal 7,5 juta. 7,5 juta per bulan. Kalau pendapatan per kapita berapa berarti itu? Pendapatan per kapita ya dikalikan 12 saja ya. 12. Iya. Tapi pendapatan per kapita sekarang kita kan hanya 4.900, Refli. Jadi itu kita masih masuk dalam negara berpendapatan menengah menengah lewat sedikit. Menengah lewat sedikit aja. Nah, kriteria Bank Dunia maupun IMF suatu negara bangsa dikatakan maju makmur kalau pendapatan per kapitanya minimal 13.800. Can you imagine, kita baru 4.900. Syarat minimumnya 13.800. Jadi tahun lalu saya iseng-iseng bukan iseng-iseng, jalan sama anak-anak ke salah satunya Austria kan. Namanya uangnya uang Indonesia ya kan. Dapat dari yang begini-begini lagi kan. Kok mahal sekali apa-apa ya kan. Ternyata pendapatan per kapita mereka 50.000 wajar aja. Kita 10 kali lipat dari kita. Exactly ya. Jadi masih jauh panggang dari api dari segala macam kriteria. Tadi baru ekonomi loh, Refli. Indikator lain, Refli, ya, soal gizi dan pangan itu penelitian Kompas yang mendasarkan pada data atau kriteria FAO dan WHO ya. Jadi untuk Indonesia, Refli, ya, harga makanan per hari yang memenuhi syarat gizi berimbang itu 22.200. Nah, Refli atau para pemirsa podcast bisa nebak gak dengan 22.200 ada berapa juta orang Indonesia yang tidak mampu? Ya lebih dari 50% jangan-jangan. 67%. Karena ada 187 juta rakyat Indonesia yang tidak punya uang segitu, Refli. Dan itu benar-benar terbukti di lapang berkorelasi dengan misalnya data IQ. Kita kan 78 rata-rata tuh. Dan mendekatin simpanse. Betul itu. Ya kan, saya kan dokter Tifa. Iya, betul itu. IQ kita 10 tahun terakhir itu turun 10. Kemudian pada stunting kita masih 21,4%. Kalau menurut Nutrition International malah masih 30% itu. Kemudian pada data PISA yang program International for Student Assessment itu yang setiap 4 tahun. Intinya nggak cukup lah hanya dengan program makan siang. Nah, exactly ya, itu pun uang ibaratnya inputnya gila-gilaan tapi outputnya nggak jelas. Habis-habisan makan siang tuh seharusnya jangan separah itulah Pak Prabowo. Iya. Nah, itu yang membuat, mohon maaf tuh, saya mau nangis loh gini. Sumber daya manusia kita kualitasnya parah, Refli. Karena makanannya banyak karbohidratnya. HDI itu ya, Human Development Index masih 72, syarat minimum negara maju kan 80 HDI-nya gitu ya. Nah, literasi kita pun terburuk kedua di Indonesia, di dunia setelah Botswana, can you imagine tuh. Setelah Botswana. Dan itu literasi kita berapa persen yang masih buta?
Iya, kalau soal literasinya sih Mas sudah tinggal 10% lagi. Oke, tetapi kemampuan membacanya itu kita terburuk kedua di dunia, hanya menang daripada Botswana. Dan mohon maaf buat kita saudara-saudara Muslim pun harusnya paradoks ya, karena ayat suci Al-Quran yang turun bacalah ya, Al-Alaq. Iqra. Nah, kita parah membaca, berarti umat Islam Indonesia itu kebanyakan tidak melaksanakan ajarannya kan. Dan itu terbukti dengan survei dari Monash University, mendapatkan bahwa Muslim di Indonesia yang melakukan sholat hanya 25%. Can you imagine tuh? Yang sholat, apalagi kalau Muslim di Indonesia yang sholat 25%. Hanya 20%. Itu termasuk Jido nih, kadang sholat kadang enggak nih. Nah, sama si Reski nih. Nah, apalagi kalau yang 20% sholat itu dipilah mana yang khusyuk. Oke. Jangan 10%. Padahal kalau yang khusyuk 1% aja. Padahal sholat yang berefek kebajikan sesuai di surat Al-Ankabut kan tuh yang inas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar kan sholat yang khusyuk gitu. Itu sebenarnya root cause, akar masalah dari kebobrokan hukum, kebohongan di mana-mana karena orang tidak percaya sama akhirat dan tidak menjalankan sholat. Kalau pemimpin kita termasuk yang mana ya? Saya kira termasuk yang 25% atau yang 75%? Yang 75 kali ya. Iya. Jadi memang kita sesungguhnya kalau kita ikhlas, serius ya Pak Khalil, negara kita tuh lagi tidak baik-baik saja. Dan padahal saya dengan sengaja, mari siapa yang bisa berdebat dengan saya dengan data-data itu, itu semua data official dari pemerintah maupun Bank Dunia, yang nggak ada yang bisa membantah gitu. Padahal kita memenuhi segala syarat untuk menjadi negara makmur.